terpercaya. Berisik saat main game, remaja merengang nyawa di tangan tetangganya sendiri di Makassar. Pelaku ditangkap setelah sempat kabur. Akses jalan buruk membuat ibu hamil di Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa melahirkan di pinggir jalan dengan beralaskan sarung. Juventus masih perkasa, 5 laga tanpa kekalahan di Serie A Italia. Selamat pagi saudara, selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya yang akan mengisi Kompas Pagi edisi kali ini. Kita ke informasi yang pertama, saya Hendra Bakti. Kita awali Kompas Pagi, saudara. Seorang remaja di kota Makassar, Sulawesi Selatan meregang nyawa di tangan tetangganya sendiri. Korban meninggal usai ditikam pelaku yang kesal. Korban kerap berisik saat main game online. Keributan ini terjadi di Jalan Baji Pamai, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya seorang pria berinisial IA yang kesal pada sekelompok remaja yang berisik saat bermain game online. Pria tersebut akhirnya menikam salah seorang remaja yang tak lain tetangganya sendiri. Korban AS, 15 tahun, sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pelaku langsung kabur, namun polisi yang lakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku kurang dari 12 jam. Pelaku ditangkap di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Nah, jadi kronologisnya, korban dengan pelaku ini bertetangga. Nah, ketika terjadi kejadian tersebut, pelaku berada di rumahnya, kemudian korban bersama dengan rekan-rekannya sedang berada di samping rumahnya. Terjadilah keributan, jadi pelaku ini mendengar kakaknya cekcok dengan korban ini. Nah, kemudian dia keluar untuk bermaksud juga mengingatkan kepada rekan-rekan korban ini agar tidak ribut di samping rumahnya. Tapi sebelum keluar dia mengambil badik dulu. Dia sembunyikan di dalam jaketnya. Nah, ketika keluar dia menyaksikan kakaknya sedang ribut dengan orang-orang tersebut. Kemudian dia memukul korban dan juga rekan-rekannya. Terjadilah baku pukul dengan rekan korban juga, kemudian si pelaku ini mengambil badik, kemudian ditusukkan ke badan korban mengenai pinggang sebelah kiri. Polisi masih lakukan pengamanan di lokasi kejadian. Tokoh masyarakat setempat pun dilibatkan agar kasus tak meluas. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Aksi pembobolan kios pedagang di Pasar Sentral Kota Kendari terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku beraksi dengan membobol pintu kios sebelum mencuri bahan pokok. Pelaku tidak sendiri dalam melancarkan aksinya. 2 rekannya berjaga di luar kios memantau situasi. Pelaku membobol kios pedagang Pasar Sentral Kota Kendari lewat bagian bawah pintu sebelum membawa kabur sejumlah bahan pokok. Aksi pelaku terekam kamera pemantau. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kamaraya menangkap para pelaku di tempat persembunyiannya. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku diketahui residivis spesialis pembobol kios. Polisi juga mengamankan barang bukti 5 karung beras, 1 dus minyak goreng, dan setengah karung bawang putih. Barang curian dijual ke penada yang hasilnya digunakan membeli narkoba. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban, kemudian kita analisa CCTV. Disitulah dikenali pelaku, kemudian kita melakukan pencarian pada siang harinya. Setelah itu mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan daripada terduga pelaku, kemudian di situ kita melakukan penyergapan. Barang-barang yang diambil itu ada beras ukuran 5 kg sebanyak 10 karung, kemudian ada minyak goreng 1 dos, kemudian ada bawang putih sebanyak setengah karung.
Ketiganya dijerat Undang-Undang tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Beralih ke Merauke, Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke melaksanakan razia peredaran minuman keras ilegal jenis Sopi di kawasan Wasur 2, Kabupaten Merauke. Sejumlah barang bukti diamankan dari razia tersebut. Razia menyasar lokasi yang diduga tempat produksi miras lokal jenis Sopi di Jalan Transiran, Wasur 2, Merauke. Dari penggeledahan 2 unit BEVAK dan 1 bangunan rumah, petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk proses produksi miras. Barang bukti berupa dandang berisi cairan fermentasi, drum modifikasi, kompor minyak tanah, ember rendaman, serta 1 galon berisi minuman Sopi diamankan. Saat penggerebekan, terduga pelaku diduga melarikan diri. Dapat kami sampaikan kemarin Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke berhasil mengungkap peredaran hasil minuman keras ilegal jenis Sopi yang TKP-nya di daerah Wasur 2, di mana telah diamankan barang bukti berupa peralatan masak dan miras jenis Sopi sebanyak 1 galon air. Untuk pelaku, untuk sementara waktu melaksanakan razia melarikan diri. Terhadap barang bukti semuanya sudah diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres. Razia digelar untuk menekan peredaran minuman keras ilegal serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Petugas gabungan di Rutan Kelas 2A Ambon, Maluku menggelar razia di sel tahanan. Tak hanya itu, petugas juga bahkan lakukan tes urin bagi tahanan dan juga pegawai lapas. Warga binaan Rutan Kelas 2A Ambon, Maluku jalani tes urin dadakan. Tak hanya warga binaan, pegawai rutan pun tak luput, juga harus ikut jalani tes urin. Selain jalani tes urin, petugas gabungan juga menggelar razia di dalam sel tahanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba di dalam rutan. Itu kami mengundang dari BNNP, dari Polsek, Koramil, TNI Polri untuk kita laksanakan bersama. Ya, sehingga apa yang memang menjadi tujuan daripada pemasyarakatan atau Direktorat Jenderal itu sendiri, bahwa pemberantasan narkotika maupun HP dan barang-barang terlarang itu kita lakukan secara baik, ya. Kita lakukan dengan humanis, ya, baik itu kepada warga binaan maupun tahanan yang ada di dalam rutan. Dan langkah ini kita lakukan untuk mencegah terjadi gangguan keamanan di dalam rutan itu sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pegawai dan warga binaan dinyatakan bebas dari zat terlarang. Sementara untuk razia sel tahanan, petugas menyita sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok tahanan. Immanuel Alfred, Kompas TV Ambon, Maluku. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku mengungkap praktik penimbunan BBM ilegal di Kota Ambon. Ribuan liter BBM siap edar diamankan, termasuk 1 terduga pelaku. Polisi menggerebek lokasi yang diduga dijadikan gudang penimbunan BBM di kawasan Lorong Mona Lisa, Kapaha, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Penggerebekan yang dilakukan pada 7 April lalu ditemukan 6 drum minyak tanah, 5 drum solar, sejumlah jerigen berisi BBM, serta 1 minibus yang diduga digunakan sebagai sarana pengangkut. Pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Ditreskrimsus Polda Maluku. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penggerebekan BBM ilegal tersebut. Akses jalan buruk membuat ibu hamil di Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa melahirkan di pinggir jalan dengan beralaskan sarung. Kami kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.
Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Anda masih menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi berikutnya, Saudara. Mayat seorang pria ditemukan tersangkut di pagar besi gedung kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Mayat tersebut diduga sudah berhari-hari sebelum ditemukan. Mayat yang ditemukan diketahui bernama Firman dan bekerja sebagai seorang pemulung. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan kampus Unhas yang kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Mayat tersebut diduga sudah 3 hari tersangkut di pagar besi sebelum ditemukan. Polisi pun lakukan olah TKP dan membawa mayat ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan otopsi. Setelah ditemukan jenazah di belakang kantor Seksi Industri Unhas dari sekitar jam 8.00 dengan kondisi jenazah diperkirakan meninggal 3 hari yang lalu. Kemudian saat ini penyebab kematian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Taman Andrea. Kemudian terhadap jenazah diketahui atas nama Firman yang tinggal di Kecamatan Manggala. Kemudian saat ini juga jenazah sudah diamankan oleh Dokpol di Rumah Sakit Bayangkara dan juga oleh TKP oleh Inapis Polrestabes Makassar. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan Tito Karnavian di Lani Jaya pada tahun 2012 ditangkap Satgas Damai Kartens. Usai masuk DPO selama 7 tahun, anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Peruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada saat ditangkap, Pulan Wonda berupaya melarikan diri hingga terpaksa dilumpuhkan. Dari data kepolisian, Pulan Wonda alias Kamenak terlibat dalam 10 aksi kejahatan yang menewaskan 2 warga sipil dan 5 personel Polri. Tak hanya itu, Pulan Wonda alias Kamenak bersama anggota KKB lainnya melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime, Kabupaten Lani Jaya yang menewaskan 3 anggota Polri. Yang berhasil kita lumpuhkan di wilayah Puncak Jaya, Papua itu bernama Pulan Wonda alias Kamenak. Jadi laki-laki ini anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 12 Lani Jaya. Jadi berasal dari wilayah distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Yang bersangkutan ini merupakan DPO sejak 2019 dan kita ketahui memiliki mobilitas yang tinggi dalam aksi-aksi kekerasan yang... Banjir menerjang kawasan Wosi di distrik Manokwari Barat, Papua Barat. Akibat banjir, ratusan warga terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tim SAR gabungan diterjunkan ke kawasan Wosi di distrik Manokwari Barat, Papua Barat pada 7 April 2026 malam. Mereka diterjunkan usai banjir bandang menerjang wilayah tersebut. Tim SAR pun langsung lakukan evakuasi pada korban banjir. Mereka yang jadi prioritas merupakan kelompok rentan seperti lansia, wanita hamil, anak-anak, serta warga dengan gangguan kesehatan. Total ada ratusan warga yang dievakuasi. Mereka dibawa ke 2 lokasi masing-masing gereja Efrata Wosi dan kantor Kelurahan Wosi sebagai tempat pengungsian. Warga yang berhasil dievakuasi, baik itu yang dibantu dari
Basarnas, kemudian dari rekan-rekan TNI, Polri, BPBD dan lain sebagainya, dan yang melakukan evakuasi mandiri. Untuk jumlah pengungsi sementara masih terus berkembang, sementara masih dilakukan pendataan dari BPBD Kabupaten Manokwari. Untuk sampai dengan saat ini masih dilakukan pemantauan terkait kondisi cuaca, kemudian juga air sudah mulai surut, namun semua unsur yang terlibat masih melaksanakan pemantauan dan persiapan-persiapan terkait penanganan pengungsi. Petugas gabungan kini masih terus memantau kondisi cuaca dan ketinggian banjir. Selain itu, mereka juga mempersiapkan posko penanganan dan korban banjir. Tim Liputan. Seorang ibu hamil di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa melahirkan di pinggir jalan saat dalam perjalanan menuju puskesmas. Hal ini terjadi lantaran kondisi jalan desa yang rusak parah dan sulit dilalui kendaraan. Ibu hamil bernama Ratna ini dibawa menuju puskesmas Tapalang lantaran sudah mendekati waktu melahirkan alias HPL. Bersama keluarga, warga desa Kopeang ini pun menempuh perjalanan sejauh 20 km. Namun, jalan yang ditempuh tak mudah lantaran rusak parah. Imbasnya, perjalanan baru 5 km, Ratna alami kontraksi. Tak ada pilihan lain, proses persalinan pun terpaksa dilakukan di pinggir jalan. Dengan peralatan seadanya, Ratna melahirkan meski hanya beralaskan sarung. Usai melahirkan, niat menuju puskesmas akhirnya dibatalkan. Ratna dan kerabat memilih kembali ke rumah. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat Mamuju, terutama masyarakat saudara-saudaraku yang ada di Kopeang, Bela, Kalumpang. Kami belum maksimal mengintervensi terutama infrastruktur jalan yang ada di daerah itu. Bukan karena kami tidak mau, karena memang kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Mamuju yang belum memungkinkan untuk mengintervensi semua. Mudah-mudahan dengan viralnya Ibu Ratna yang melahirkan di jalan itu bisa pemerintah pusat bisa terketuk hatinya untuk bisa membantu kita yang ada di Kabupaten Mamuju. Kondisi jalan menuju desa Kopeang sudah bertahun-tahun rusak dan tidak bisa dilalui ambulans. Warga sakit seringkali harus dibawa menggunakan kendaraan khusus ataupun ditandu. Kondisi jalan sudah berulang kali dilaporkan ke pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Namun hingga kini, realisasi perbaikan tak kunjung dilakukan. Edwin Arwanpitu, Kompas TV Mamuju, Sulawesi Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, kenaikan harga plastik imbas perang di Timur Tengah berdampak luas. Di Makassar, kenaikan harga plastik mencapai 40%. Dampaknya, omset pedagang pun turun drastis. Harga plastik di pasaran alami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir. Di Makassar, Sulawesi Selatan, lonjakan harga plastik bahkan mencapai 40%. Gangguan impor bahan baku plastik imbas perang di Timur Tengah jadi pemicunya. Dampaknya, pedagang plastik alami penurunan omset secara signifikan. Toko plastik di Jalan Bawah Karaeng, Kota Makassar ini misalnya, kenaikan harga plastik membuat penjualan mereka berkurang. Dia mempengaruhi banget, Kak. Sangat-sangat mempengaruhi. Ini kan kita sebagai admin, ya. Nah, pengurangan pembeli itu seperti apa terasa? Dia apa ya? Kayak kan ada kayak pembeli. Iya. Lihat harganya. Dia kurangi atau apa pembelinya? Dia kurangi, Kak. Oh, dia kurangi. Iya. Dia kurangi belinya biasa. Iya. Biasa nggak jadi beli karena harganya itu terlalu naik. Yang naik itu gelas, kantong kresek itu plastik, sama tinual yang jenis plastik itu, sama kayak mika-mika kayak begini, yang jenis plastik kayak begitu. Ya, biasa naiknya tuh rata-rata mereka kisaran berapa naiknya? Rata-rata apakah naik 5.000 atau seperti apa? Atau 50% dari harga sebelumnya? Ya, 40% atau 50%. Tak hanya pedagang, pembeli pun dibuat pusing dengan lonjakan harga plastik di pasaran. Apalagi pengguna plastik umumnya para pelaku UMKM. Jujur, keliling-keliling beberapa tempat.
pertama kali masuk di sini harganya lumayan dibanding tempat lain, lumayan murah lah dibanding beberapa tempat yang saya datangi tadi. Makanya saya beli beberapa, harapannya semoga dalam waktu dekat ini plastik bisa turun, karena kalau dengan harga plastik seperti ini mustahil untuk saya masih menjual dengan harga 8.000. Artinya saya tidak bisa mencari keuntungan lain kalau memang harganya masih seperti ini. Ya jalan satu-satunya saya harus menaikkan. Konsumen plastik terutama pedagang kini jadi yang terdampak dari lonjakan harga plastik di tanah air. Mereka kini mulai putar otak sembari berharap lonjakan harga plastik ini bisa segera usai. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Ambon memastikan pelayanan publik berjalan normal meski kebijakan bekerja dari rumah diterapkan. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya hanya di Kompas Pagi sesaat lagi. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, saya Hendra Bakti. Saudara, pemerintah Kota Ambon memastikan pelayanan publik berjalan normal meski kebijakan bekerja dari rumah diterapkan. Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home 1 hari dalam seminggu bagi ASN mulai diterapkan. Skema kerja fleksibel sudah diuji coba secara mandiri melalui sistem piket bergilir di lingkungan Pemkot Ambon sejak awal Januari 2026. Wali Kota Ambon bilang, sektor vital mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, layanan kesehatan di puskesmas, serta pelayanan terpadu satu pintu tetap dibuka. Pejabat struktural dan staf juga diwajibkan tetap berkantor setiap hari agar koordinasi antar instansi tetap berjalan dan pengambilan keputusan strategis dapat dilakukan secara cepat. Kebijakan WFA atau WFH ini tidak akan mempengaruhi pelayanan publik karena kita tetap ada yang melakukan tugas pelayanan publik. Ya, misalnya Dukcapil, Puskesmas, di PTSP yang berhubungan dengan pelayanan publik itu tetap akan jalan. Kita ke informasi lain, sektor pertanian dan perkebunan jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian jadi prioritas perkembangan daerah ini. Pemda setempat pun terus menggenjot pertumbuhan sektor pertanian agar semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kini terus mengembangkan sektor pertanian. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya 70% daerah ini merupakan lahan persawahan. Luasnya lahan persawahan membuat sektor pertanian jadi penggerak utama ekonomi warga. Tak heran, sejumlah program pun dibentuk agar pengembangan sektor pertanian bisa terus dilanjutkan. Perbaikan tata kelola irigasi jadi prioritas. Sementara untuk sawah tada hujan, Pemda setempat lakukan pengembangan sistem pompanisasi. Pertanian yang untuk hari ini
IP 1,180 rata-ratanya. Mudah-mudahan di musim tanam berikutnya ini bisa IP sampai bisa tembus IP 200. Karena target kami di tahun 2027 itu bisa mencapai IP 250. Artinya masa panen dalam 2 tahun itu bisa 5 kali panen. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini, awal tahun ini, peningkatan produksi per hektar itu naik di angka sampai 20% per hektar. Yang tadinya dari 6 sampai 7 ton, dan alhamdulillah ada beberapa kecamatan hari ini panen, di bulan ini panen, dia bisa sampai 8 dan bahkan sampai 9 ton per hektar. Sehingga alhamdulillah untuk masyarakat petani di Kabupaten Luwu untuk tahun ini sangat signifikan peningkatan produksinya. Selain pertanian yang juga digenjot adalah sektor perkebunan. Bantuan 8 juta bibit kakao dari Kementerian Pertanian membuat sektor ini juga jadi perhatian. Pemda Luwu pun mendorong kakao jadi produksi perkebunan utama dan menargetkan Luwu jadi sentra kakao nasional. Amran Amir, Kompas TV, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Batalion A Pelopor Satuan Brimopolda Sultra menggelar gerakan pangan murah dengan menjual bahan pokok di bawah harga pasar. Pasar murah digelar sebagai rangkaian HUT ke-13 tahun. Kebutuhan pokok yang dijual di pasar murah mulai dari beras, minyak goreng, gula pasir, telur, bawang merah, dan bawang putih. Gerakan pangan murah digelar dalam rangka HUT ke-13 Batalion A Pelopor Satuan Brimopolda Sultra untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ini juga merupakan bagian dari arahan dan petunjuk Komandan Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara bagaimana kita merancang kegiatan yang kemudian bisa mendekatkan Brimob itu dengan masyarakat. Sesuai dengan moto hari ini dari Brimob itu adalah Brimob presisi untuk masyarakat. Kemudian bisa betul-betul tepat sasaran masyarakat yang akan hadir hari ini. Karena ada beberapa memang bahan pokok yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian kita melakukan diskon di dalamnya. Mudah-mudahan itu kemudian bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita, bahwa Brimob tidak hanya kemudian berdinas secara totalitas di kedinasan, tetapi bagaimana kemudian berbaur dengan masyarakat yang ada di sekitar. Warga terbantu dengan adanya pasar murah dan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Sangat berarti, sangat berharga untuk masyarakat di sini, Pak. Karena kalau kita lihat di pasar, harga semakin tinggi, harganya beras, telur, apalagi telur dengan minyak, Pak. Itu yang palingan sejak. Karena kalau kita lihat sekarang itu harga, Pak, semakin hari semakin mahal. Jadi kalau bisa, siapa tahu setiap saat kayak ada acara begitu, kalau bisa ada pasar murahnya. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Wilayah Perumbulok Sultra, dan sejumlah distributor bahan pokok. Sylvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV.
aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Paru terakhir dalam Kompas Pagi, Saudara. Kita ke informasi berikutnya. Tim Buser 77 Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari mengungkap kasus pencurian rumah kosong. Dari pengungkapan kasus, 4 pelaku yang juga residivis dengan kasus yang sama ditangkap. Keempat pelaku masing-masing FA, SA, AR, dan AN ditangkap di lokasi berbeda di kota Kendari. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa drone, kamera DSLR, laptop, serta beragam barang lainnya. Polisi bilang pelaku beraksi dengan menyasar rumah kosong yang ditinggal mudik pemiliknya. Mereka beraksi dengan cara mencongkel jendela, kemudian menggeledah isi rumah dan mengambil barang berharga. Para pelaku yang juga residivis dalam kasus yang sama telah melakukan pencurian di 10 TKP di kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe. Tersangka ini berhasil diamankan Buser 77 4 orang, yang dimana mereka ini adalah motifnya keliling, di mana kelengahan para korban pemilik rumah, mereka langsung masuk dan mengambil barang-barang. Yang dimana di sini banyak barang-barang yang hilang, yaitu adalah pengungkapan pidana pencurian. Mereka ini komplotan, jadi mereka bergerak itu sekali 4 menggunakan mobil. Komplotan yang dimana tadi malam jam 4.45 WITA, Sabtu dini hari, tanggal 4 April 2006, berhasil Buser 7 mengamankan 4 pelaku yang bersial pelaku pertama FA, kedua SA, identitas pelaku yang ketiga AR, dan identitas pelaku yang keempat AN. Yang dimana ini TKP-nya ada di BTN Anua Green, yang dimana juga posisi mereka ini diikutin, sudah dibuntuti oleh Buser 77 dan berhasil dihadang dan diamankan dan ditangkap. Posisi mereka saat itu tadi malam mencari untuk target selanjutnya. Kasus ini masih dalam pengembangan untuk mengungkap keberadaan barang bukti hasil curian para pelaku yang belum ditemukan. Keempat pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV, Kendari, Sulawesi Tenggara. Aksi pembobolan kios pedagang di Pasar Sentral Kota Kendari terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku beraksi dengan membobol pintu kios sebelum mencuri bahan pokok. Pelaku tidak sendiri dalam melancarkan aksinya. 2 rekannya berjaga di luar kios pemantau situasi. Pelaku membobol kios pedagang Pasar Sentral Kota Kendari lewat bagian bawah pintu sebelum membawa kabur sejumlah bahan pokok. Aksi pelaku terekam kamera pemantau. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Kamaraya menangkap para pelaku di tempat persembunyiannya. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku diketahui residivis spesialis pembobol kios. Polisi juga mengamankan barang bukti 5 karung beras, 1 dus minyak goreng, dan setengah karung bawang putih. Barang curian dijual ke penada yang hasilnya digunakan membeli narkoba. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban, kemudian kita analisa CCTV. Disitulah dikenali pelaku, kemudian kita melakukan pencarian pada siang harinya. Setelah itu mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan daripada terduga pelaku, kemudian di situ kita melakukan penyergapan. Barang-barang yang diambil itu ada beras ukuran 5 kg sebanyak 10 karung, kemudian ada minyak goreng 1 dos, kemudian ada bawang putih sebanyak setengah karung. Ketiganya dijerat Undang-Undang tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meregang nyawa di tangan tetangganya sendiri. Korban meninggal usai ditikam pelaku yang kesal. Korban kerap berisik saat main game online. Keributan ini terjadi di Jalan Baji Pamai, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya seorang pria berinisial IA yang kesal pada sekelompok remaja yang berisik saat bermain game online. Pria tersebut akhirnya menikam salah seorang remaja yang tak lain tetangganya sendiri. Korban AS, 15 tahun, sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Pelaku langsung kabur, namun polisi yang lakukan penyelidikan akhirnya menangkap pelaku kurang dari 12 jam. Pelaku ditangkap di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Nah, jadi kronologisnya, korban dengan pelaku ini bertetangga. Nah, ketika terjadi kejadian tersebut, pelaku berada di rumahnya, kemudian korban bersama dengan rekan-rekannya sedang berada di samping rumahnya. Terjadilah keributan, jadi pelaku ini mendengar kakaknya cekcok dengan korban ini. Nah, kemudian dia keluar untuk bermaksud juga mengingatkan kepada rekan-rekan korban ini agar tidak ribut di samping rumahnya. Tapi sebelum keluar dia mengambil badik dulu, dia sembunyikan di dalam jaketnya. Nah, ketika keluar dia menyaksikan kakaknya sedang ribut dengan orang-orang tersebut, kemudian dia memukul korban dan juga rekan-rekannya. Terjadilah baku pukul dengan rekan korban juga, kemudian dia si pelaku ini mengambil badik kemudian ditusukkan ke badan korban mengenai pinggang sebelah kiri. Polisi masih lakukan pengamanan di lokasi kejadian. Tokoh masyarakat setempat pun dilibatkan agar kasus tak meluas. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Petugas gabungan di Rutan Kelas 2A Ambon, Maluku menggelar razia di sel tahanan. Tak hanya itu, petugas juga bahkan lakukan tes urin bagi tahanan dan juga pegawai lapas. Warga binaan Rutan Kelas 2A Ambon, Maluku jalani tes urin dadakan. Tak hanya warga binaan, pegawai rutan pun tak luput, juga harus ikut jalani tes urin. Selain jalani tes urin, petugas gabungan juga menggelar razia di dalam sel tahanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan narkoba di dalam rutan. Itu kami mengundang dari BNNP, dari Polsek, Koramil, TNI, Polri untuk kita laksanakan bersama. Ya, sehingga apa yang memang menjadi tujuan daripada pemasyarakatan atau Direktorat Jenderal itu sendiri, bahwa pemberantasan narkotika maupun HP dan barang-barang terlarang itu kita lakukan secara baik. Ya, kita lakukan dengan humanis, ya, baik itu kepada warga binaan maupun tahanan yang ada di dalam rutan. Dan langkah ini kita lakukan untuk mencegah terjadi gangguan keamanan di dalam rutan itu sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pegawai dan warga binaan dinyatakan bebas dari zat terlarang. Sementara untuk razia sel tahanan, petugas menyita sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok tahanan. Immanuel Alfred, Kompas TV Ambon, Maluku. Satu anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan Tito Karnavian di Lani Jaya pada tahun 2012 ditangkap Satgas Damai Kartens. Usai masuk DPO selama 7 tahun, anggota KKB Pulan Wonda alias Kamenak ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Peruleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Pada saat ditangkap, Pulan Wonda berupaya melarikan diri hingga terpaksa dilumpuhkan. Dari data kepolisian, Pulan Wonda alias Kamenak terlibat dalam 10 aksi kejahatan yang menewaskan 2 warga sipil dan 5 personel Polri. Tak hanya itu, Pulan Wonda alias Kamenak bersama anggota KKB lainnya melakukan penyerangan terhadap Mapolsek Pirime, Kabupaten Lani Jaya yang menewaskan 3 anggota Polri. Yang berhasil kita lumpuhkan di wilayah Puncak Jaya, Papua itu bernama Pulan Wonda alias Kamenak. Jadi laki-laki ini anggota kelompok kriminal bersenjata Kodap 12 Lani Jaya. Jadi berasal dari wilayah distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Yang bersangkutan ini merupakan DPO sejak 2019 dan
kita ketahui memiliki mobilitas yang tinggi dalam aksi-aksi kekerasan yang... Saatnya kami tutup Kompas Pagi sampai di sini, saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih telah bersama kami hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda, sehat selalu, dan sampai jumpa.